Maaf, copet di sini sangat profesional. Jangankan kita, Tuhan Yesus pun kalau lewat dicopet kalau bisa. This is true. Vatikan ini tidak ada security atau apa. Yang menjaga Vatikan ini, yang menjaga Paus itu tentara dari Swiss. Namanya Swiss Guard. Dan menarik, nanti ingatkan saya, harusnya kita bisa melihat Swiss Guard. Harusnya terlihat pada saat keluar dari Vatikan. Kalau Swiss ini negara netral, tidak pernah, tidak boleh, dan tidak perlu, dan tidak bisa ikut berperang. That's why, karena negara penuh kedamaian ini, Swiss Guard-nya itu diambil dan untuk menjaga Paus. Dan di dalam Vatikan pun juga tolong hati-hati. Kalau merasa waktu lagi foto ada yang empet-empet deket-deket, ini apa sih nempel-nempel, itu copet, hati-hati. Oke, first destination kita itu adalah Vatikano, langsung Bapak Ibu. Jadi ini yang menarik, ada negara dalam negara. Di Eropa itu ada beberapa negara kecil sekali. Kalau Bapak Ibu pernah dengar satu negara namanya Monaco, tahu ya? Itu negara kecil sekali, tapi super kaya karena perjudian di situ sangat legal. Kalau pernah ke sana, kalau Bapak Ibu mau lihat mobil-mobil bagus, supercar, nggak usah jauh-jauh ke Monaco. Kendaraan nasional mereka buat para orang kaya di situ adalah Mercedes G, seri G. Ya, G-Class, Jeep. Ya, di situ kayaknya must have punya barang gitu di Monaco. Oke, itu negara pertama. Negara kedua, kalau Bapak Ibu pernah dengar Luxembourg. Pernah dengar ya? Saya yakin negara ketiga yang saya sebutkan mungkin nggak banyak yang tahu. Andorra. Oh, Andorra. Tahu ya? Oh, oke. Oh, karena pasti nonton bola. Itu Anggora. Anggora itu di parlemen, Pak. Anggora DPR, MPR. Oh, oke, lanjut. Sudah 3 negara ya. Luxembourg, Monaco, Anggora. Andorra, Pak. Andorra. Oke. Yang keempat, pernah dengar atau enggak? Liechtenstein. Tenang, nah ini berarti suka bola lah, karena hanya bisa tahu di bola. Liechtenstein. Ya, baru dengar. Baru dengar, Pak? Liechtenstein ini part of Switzerland. Oh. Ya. Ada salah satu orang pajak kita yang kaya raya. Ternyata
punya duit itu sampai dengan T disimpan di negara ini Liechtenstein karena tidak tersentuh. Jadi negara Swiss termasuk Liechtenstein itu punya aturan kalau Anda punya tabungan di sini tidak ada yang bisa sentuh sama sekali kecuali ada negara langsung yang meminta untuk rekening Anda itu diperiksa. Ya, itu harus antara Menlu atau level kepala negara. Saya pernah ketemu orang ini, padahal lagi di dalam, udah ditangkap, tapi lagi nonton tenis. Oh ya, Gayus. Betul, simple sekali ya. Itu Gayus Tambunan. Dia famous sekali, terkenal sekali di Liechtenstein karena orang Indonesia yang punya uang terbanyak di sini. Baru dengar ya Bapak Ibu, saya juga waktu dengar kaget karena ada toko jam mewah di situ yang ngobrol dengan saya kenal ownernya, terus dia langsung ngomong, lu tahu nggak di sini famous sekali ada orang Indonesia yang super rich, kaya raya, taruh uang di sini dan sekarang lagi ditangkap. Siapa? Tambunan, Gayus Tambunan. Oh di situ saya baru tahu ternyata orang ini famous di Liechtenstein. Dia taruh uang di Liechtenstein. Oke, satu negara lagi, Vatikan, yang kita akan pergi Bapak Ibu. Jadi ini adalah bukan kota di dalam kota, bukan negara dalam negara. Kalau Andorra itu negara dalam negara, karena Andorra itu negara di dalam negara Spain, Spanyol, betul ya? Tapi kalau Vatikan ini negara di dalam kota, karena ada di dalam kota Roma. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya sengaja pagi-pagi hari kemari dulu karena menjelang siang biasanya antriannya penuh dan ramai. Kalau sampai kita antri, kita harus masuk ke dalam. At least mungkin tidak terlalu ramai dan tidak terlalu panas Bapak Ibu. Ini menarik sekali ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat di luar itu ada 144 pilar membentuk angka U. Vatikan, Saint Petersburg. Nah ini adalah rancangan dari Bernini. Ya, Bernini ini kelahiran dari kota Firenze. Ya, that's why kemarin Bapak Ibu waktu kita ke Firenze kita lihat ya banyak sekali student, banyak sekali anak-anak university karena Firenze itu adalah kota wajib yang dikunjungi oleh para school dan university karena disitulah letak semua historical things. Nah, yang menarik dari tempat ini adalah ada beberapa sentuhan tangan maestro selain Bernini di depan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat letter U. Itu Bernini membuat ini agar terlihat seperti tangan Yesus yang welcoming semua orang. Please welcome ke Vatikan. Untuk masuk ke Vatikan, inilah pusat gereja Katolik di dunia, ada di Vatikan. Dan Pope, seorang paus pun tinggal di sini. Paus sekarang siapa Bapak Ibu? Francesco. Ya, dia menggantikan Benedicto. Jadi Benedicto itu adalah paus pertama yang digantikan karena bukan meninggal. Jadi paus-paus sebelumnya harus meninggal dulu baru digantikan. Alasan kesehatan. Benedicto merasa dia sudah tidak sanggup menjadi pope yang akhirnya digantikan oleh Francesco. Ini Francesco ini paus yang sangat populer karena terkenal sangat humble sekali. Bapak Ibu, sepatu pop dirancang sedemikian bagus, sedemikian rupa yang berwarna merah itu sangat mahal sekali. Tapi Francesco tidak mau menggunakan sepatu ini. Dia bilang terlalu mahal untuk saya pakai, saya mau yang very simple. Jadi ya, yang harusnya budget sepatu pop itu di angka 6.000 euro sepatunya ya, dia hanya pakai seharga 213 euro sepasang. Ya, ini terkenal sangat humble, Francesco. Oke, so yang menarik Bapak Ibu pernah melihat acara pemilihan pop nggak paus di Vatikan? Ada asap hitam, asap putih. Ya, jadi pada saat pop dipilih, paus dipilih, para uskup agung semua sedang memilih, itu asap hitam keluar. Artinya belum terpilih, keluar nama paus berikutnya itu belum terpilih. Dari cerobong yang nanti saya akan kasih lihat Bapak dan Ibu. Kemudian pada saat asap putihnya keluar, ya itu ada artinya kalau seorang paus sudah terpilih pada saat itu. Biasanya setiap kali Natal
Hope akan keluar dari dia punya singgasana, dia punya ruangan apartemen di atas dan memberkati kota itu, dan dia mengucapkan selamat hari Natal dalam 66 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Itu yang saya tunggu. Biasanya kalau lagi Natal kan pasti Vatikan ada kan, ada Pope lagi memberkati, saya nggak ngerti, oh banyak ngomong ini dan itu. Saya cuma tunggu waktu dia mengucapkan selamat Natal, udah saya senang. Ya, Merry Christmas, Feliz Navidad dan yang lain-lain gitu kan. Ya banyak, dia berbicara 66 bahasa untuk mengucapkan selamat Natal. Oke, so Bapak Ibu di Vatikan, mohon maaf, apakah ada yang kira-kira tidak mau masuk ke dalam? Atau semua mau melihat gereja Saint Petersburg? That's good. Berarti saya ajak Bapak Ibu, kita antri bareng ya. Kita antri bareng, kita masuk bersabar, masuk ke sini free. Untuk para wanita sangat dilarang untuk memakai celana pendek atau tank top, dan saya sangat tahu sekali di trip ini nggak ada yang seperti itu, jadi saya nggak info ya, semuanya cantik-cantik dan rapi-rapi ya. Jadi pada saat masuk ke dalam Bapak Ibu, saya mau jelaskan ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus tahu. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kita lihat pada saat masuk ke pintu, nanti ikut saya aja, saya harus jelaskan semua di luar karena saya tidak boleh berbicara sedikit pun di dalam, sama sekali nggak boleh. Jadi di dalam itu kita hanya boleh berfoto bebas, tapi tidak bicara, silencio, tidak boleh bersuara sama sekali karena mengganggu hal yang lain, mengganggu orang lain. Oke? Dan hati-hati, di dalam Vatikan tetap ada copet. Walaupun di gereja sesuci Saint Petersburg, tetap banyak yang kecopetan. Iya, copet. Dan saya juga bilang Bapak Ibu, mohon maaf, copet di sini sangat profesional. Jangankan kita, Tuhan Yesus pun kalau lewat dicopet kalau bisa. This is true. Ini benar. Ya, mereka nggak punya hati, mereka tidak peduli menyulitkan, menyusahkan orang. Ya, just jangan lengah. Oke, Bapak Ibu boleh berfoto yang bagus, yang banyak, tapi jangan lengah. Oke. Pada saat kita masuk gerbang pertama, nanti ada yang namanya Holy Door. Holy Door itu, believe it or not, ini kepercayaan orang Katolik ya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan. Ini satu lagi, kalau Bapak Ibu mau tahu hal-hal yang baik di Vatikan, nanti ikut saya aja. Saya di dalam tidak akan menjelaskan lagi, saya hanya tunjukkan ini La Pietà, ini Paus Yohanes, kemudian ini patung Petrusnya, dan yang terakhir di paling atas itu adalah dom atau kubah. Kubah ini hasil karya tangan Michelangelo di umur 88 tahun. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini hasil karya tangan dia, dan kecepatan dia bekerja mengerjakan dom ini, dia lukis, dia pahat di umur 88 tahun itu kecepatannya lebih cepat dari 4 orang anak muda dalam bekerja. Dia ini memang seorang genius. Oke? Kemudian dari situ ya Bapak Ibu bisa berfoto-foto dan lihat-lihat, karena selebihnya itu adalah banyak chapel-chapel untuk berdoa. Oke, jadi Bapak Ibu yang Katolik, silakan saya berikan waktu nanti untuk masuk, dan kalau mau berdoa kita buat meeting point lagi nanti di depan. Oke, Bapak Ibu, ini sekilas tentang Vatikan. Vatikan ini tidak ada security atau apa. Yang menjaga Vatikan ini, yang menjaga Paus itu tentara dari Swiss, namanya Swiss Guard. Dan menarik, nanti ingatkan saya, harusnya kita bisa melihat Swiss Guard, harusnya terlihat pada saat keluar dari Vatikan. Pintunya di bawah sebelah kanan itu ada Swiss Guard. Seragamnya Bapak Ibu akan ikonik sekali, Bapak Ibu akan suka gitu, berwarna biru, kuning, dan gold. Ini pun karya dari Michelangelo, dia sendiri yang merancang baju ini dan dipakai sampai dengan sekarang. Ya, kenapa Swiss Guard? Kenapa bukan Roma Guard atau Italian Guard, ya kan? Karena Swiss ini negara netral, negara yang tidak pernah berperang dan ditunjuk dan diakui oleh seluruh dunia. Kalau Swiss ini negara netral, tidak pernah, tidak boleh, dan tidak perlu, dan tidak bisa ikut berperang. That's why, karena negara penuh kedamaian ini, Swiss Guard-nya itu diambil dan untuk menjaga Paus. Dan kalau kita tarik benang merahnya, ada historicalnya. Swiss Guard itu dulu sebenarnya adalah tentara bayaran dan pernah dibayar oleh tentara Roma untuk membantu perang melawan Perancis.
gitu. Ada sejarah panjangnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat dan bahkan bisa berfoto langsung. Tapi dari jauh nggak bisa dipegang-pegang. Ganteng, ya nggak bisa ibu-ibu ya. Gemes karena ganteng-ganteng, keren-keren. Oke, ya itu kurang lebih seperti itu. Di luar nanti beres dari situ Bapak Ibu pasti banyak yang nanya toilet di mana toilet nanti. Kita bereskan dulu, Andri masuk ke dalam, udah beres, kita ke toilet karena di seberang situ ada toko snack souvenir yang kemarin ada saya bilang souvenir Rosario dan yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu yang Katolik atau yang non Katolik memberikan souvenir ke buat rekan ada yang Katolik, silakan bisa dibeli di sini. Toiletnya gratis, nggak usah bayar. Oke, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu 2 menit kita mau masuk ke terminal Gianicolo. Dari terminal kita jalan sedikit ya. Hati-hati, di sini banyak gypsy. Copet berkeliaran dimanapun. So jangan lengah, ya Bapak Ibu please jangan lengah. Mereka di sini lebih terang-terangan sih. Anda akan berasa, pasti akan berasa kalau memang dia mau nyopet. Dan di dalam Vatikan pun juga tolong hati-hati. Kalau merasa waktu lagi foto ada empet-empet deket-deket ini apa sih nempel-nempel, itu copet, hati-hati. 100% saya jamin. Modusnya mereka begitu kok. Mepet-mepet buat kita nggak nyaman, nggak enak, kita lengah, dompet diambil. Hati-hati. Oke? Next. Dari Vatikan sudah beres, kita makan siang jalan kaki. Oh, makan siang di situ ya? Ya, daerah situ kita jalan kaki. Daerah Gianicolo. Jadi ini sekali turun kita langsung sampai makan siang, Bapak Ibu, oke? Menu kita. Ya Bu? Menunya apa? Menunya lokal. Lokal. Lokal maksudnya lokalnya ini? Local food, pizza margarita, kemudian chicken, bukan nasi, bukan Chinese, bukan Asian, bukan Thai. Oh, chicken goreng gitu ya? Iya, malamnya baru Asian buffet. Malamnya. Saya kalau tahu tipikal Bapak Ibu, saya harusnya ngomong dari kantor dari awal. Ya harusnya banyakin Chinese ya, banyakin Chinese aja, Asian, lokal sesekali. Tapi sekarang kan saya udah tahu tipikalnya. So next time kalau kita ketemu lagi saya akan info ke kantor. Ya, saya udah tahu. Oh next, kalau ADH berangkat. Ya, next kalau saya lihat ADH berangkat, kebetulan saya yang bawa, oke. Tiap hari harus ada nasi. Ya, mesti kudu harus, ini wajib, sunnah dan lain-lain. Ya, omelet is a must. Nasi harus. Ya pokoknya at least setiap hari harus ada Chinese lah paling enggak. Ya, Chinese, lokal sesekali aja. Mungkin dalam trip kayak gini 2 kali 3 kali maksimal, selebihnya Chinese, Asian. I know. Oke, kita sudah tiba di terminal Gianicolo, Bapak Ibu. Ini kalau bahasa Itali itu tidak disebut. Ini kan tulisannya Gianicolo, baca Gianicolo. Ya, yeah, that's right. Kayak ada merek Gianni Versace, ya baca Gianni Versace.